Nggak terima Iya, gitu ya? Nggak terimaan orangnya gue ya? mungkin di sini ngomong-ngomong pemerintah gini, pemerintah nggak jelas. Cuman gue kadang juga mikir kalau gue jadi pemerintah, gue juga bingung ngadepin rakyatnya gimana tuh gue bingung, Pak. Kalau gue gimana ya? Ya sebenarnya sih gue setuju nggak setuju sih, soalnya kalau misalkan pemerintah dari awal emang udah nutup apa namanya, udah nutup negara lockdown gitu ya, yang ada ntar tiba-tiba Indonesia itu jadi panik gitu loh, rakyatnya loh, malah jadi kewalahan gitu, ngerti nggak sih lo? Iya, iya. Jadi mungkin pemerintah tuh nganggapnya tuh perlahan-perlahan, makanya waktu itu ngomongnya jangan terlalu panik. Mungkin maksud pemerintah kayak gitu sih kalau kata gue. Tapi yang gue lihat di berita tuh nggak gampang, enggak kan yang berita statement yang dikasih Menkes kan gini, Indonesia nggak akan kena corona. Nah itu statement yang ya masa ngegampangin gitu loh. Kalau makan cuman kayak nggak panik, it's okay. Dan telat lah, menurut gue telat sih, dari kan harus kan kayak dari awal tuh udah harus kasih tahu begini gini gini. Mungkin nggak langsung lockdown, oke lah. Cuman kayak gimana ya, paling nggak agak tegas dikit gitu. Tapi Masalah gini, Pak. Gue kalau sebenarnya kita ngomongin gini, kalau nyebut nama nih, tuh kena itu nggak sih? Kena pasal nggak sih? kayak enggak deh. Harusnya enggak ya. Ini kan pendapat gue aja. Gue masih inget bet sebelum PSBB diterapin itu eh, kalau nggak salah corona udah 2000-an. Tuh gue masih di mall tuh gue masih di mall. Terus eh, teman gue itu ada di rumah sakit kan. Dia kalau nggak salah ngecek apa gitu. Itu katanya di rumah sakit tuh udah bener-bener orang pada pakai hazmat, ada yang pakai masker dan segala macam. Mas gue gini loh. Ini kalau gue tau lah yang Supis bilang bener. Terus emang niat Jokowi, niat presiden, pemerintah itu kan biar masyarakat relax gitu lah, kayak gimana sih, dia tuh pingin nyelesain masalah dengan cara relax, tapi masyarakatnya tuh nggak bisa gitu, ngerti nggak sih? Ya, Gimana ya? Eh, Contoh gini deh, kalau ngomongin soal lockdown, yang berhasil tuh udah ada Pak, apa ya, Vietnam iya. bukan sih? Lu Bukan. bayangin deh, ini apa ya? Vietnam udah Vietnam ya? Aduh. Vietnam Tapi itu yang setahu gue ini yang berhasil tanpa lockdown, bukan berhasil tanpa lockdown, yang istilahnya apa ya, berjalan dengan nggak lancar kenal gitu loh. sekali ya. Itu ini Swedia. Swedia tuh nggak pakai lockdown dia. Tapi masyarakatnya tertib. Nah itu yang Nah iya, diperlukan masalahnya itu sebetulnya. soalnya gini, Vietnam, lu bayangin nggak ada kasus kematian sama sekali. Dia udah kena nih, udah kena. Dia langsung tanggap, pemerintahnya langsung lockdown, aparatnya kerja. Dia sekarang udah hari ke-33 nggak ada pasien positif. Terus nggak ada nggak ada orang meninggal gitu. Maksud gue, oke lah mungkin kalau misalkan ngomongin lockdown banyak pertimbangan mulai dari ekonomi sampai banyak lah aspek yang harus dipertimbangin. Cuman ya setidaknya masyarakatnya tuh nggak, ya nggak bodoh gitu loh. Iya nggak batu, iya gitu. Iya, maksud gue capek-capek diem di rumah 2 bulan, tapi kalau orang-orang masih keluar ya sama aja Pak. Ya sama, gue juga itu yang gue pikirkan ketika gue baca berita soal apa tuh di Bogor pada ke pasar ya. Kata beli, dan ke pasarnya gue kira dia ke pasar ngapain sih beli baju anjing. Itu hal terbodoh anjing di dunia ada. Maksud gue kayak aduh, makanya itu. sia-sia gitu gue Sekarang selama ini 2 bulan terasanya. yang paling baru aja dah itu mall apa tuh? Adalah Iya yang iya mall ya. yang buka itu. Yang di Jatinangor Ah, ya, apa sih di mana? Jatinegara. Iya, di buset deh, maksud gue, Pak, terus lu mau ngapain gitu loh, lu nggak tau, gue no comment dah, anjir, kebawa emosi gue. iya, Tarik soalnya nafas. mereka kan pada beli baju ya. Iya, terus Soalnya Ya, kebetulan juga gini, Dam. Kebetulan kan mau lebaran. Nah, tradisi orang Indonesia kan sebelum lebaran kan pasti beli pakaian gitu loh. Ngerti nggak sih lo? iya sih, cuman di balik masyarakatnya yang menurut gue pikiran itu belum belum apa ya, misalkan gini nih, ini masyarakat bodoh lah, bodoh, pikirannya belum Hmm. matang soal corona. Pemerintahnya juga nggak jelas gitu loh. Kemarin larangan mudik udah berubah berapa kali, coba nggak boleh mudik.
boleh mudik tapi nggak boleh jauh-jauh. Mudik interlokal boleh tapi lokal nggak boleh. Sekarang mudik lokal boleh tapi interlokal nggak boleh. Terus gitu deh, jadi masyarakat juga nggak tahu gitu loh, mau dengerin pemerintah tuh sebenarnya apa, larangannya tuh apa gitu. Ya nggak sih? Iya, paham juga sih gue. Gue juga sebenarnya juga kalau nyalain pemerintah, gue juga nyalain soal ini soal yang dana bansos kemarin. Dapat 400.000 nih. Nah, terus ada juga yang cuma dapat 150.000 nih. Nah, terus ada juga yang nggak dapat sama sekali uang itu jadi cuma dapat sembako doang. Itu pun sembakonya ada yang lengkap, ada yang nggak lengkap gitu loh. Iya. Sama ini Jadi kan tuh ada yang kayak pemerintah tuh ngasihnya nggak merata gitu. sama ada yang ini yang apa dikasihnya ke pemimpin kayak komplek kayak apa RT atau apa, terus dimakan sendiri sama RT-nya, tau gak sih lo? Gitu goblok Nah, anjir. Nah, itu kan Soalnya mbak gue tuh curhat tuh kayak gitu ya. Oh, mbak lu udah nggak di lu apa Gue orang gimana? kampung belakang sini. Oh, oke. Mbak gue kan pulang pergi rumahnya di Iya. belakang sini. Nah, mbak gue tuh curhat. Jadi dia tuh udah dijanjiin sama RT-nya dapat uang 600.000 sama sembako. Itu dikasihnya aja tuh telatnya tuh sampai 3 minggu belum dikasih dari pas waktu dibagiin kan. Nah, pas sudah dikasih tuh cuma dapat sembako doang, katanya uangnya nggak ada, katanya uangnya masih bulan depan. Terus juga parahnya lagi ini RT-nya tuh ngomong kayak gini, ya udah ntar pokoknya sedapatnya aja lah, alhamdulillahnya. Kalau dapat 100.000 juga udah untung gitu. Nah itu kan berarti kan nggak sesuai sama yang dijanjiin sama pemerintah pusat, kan harusnya 600.000. Ya karena mungkin salah Itu baru mbak gue, pemerintah, coba bayangin nggak langsung ke orangnya nih. Nah itu dia, gue sih bukan nyalain pemerintah pusat ya, cuma kayak bawahannya gitu loh, kayak pejabat-pejabat itu nggak ada yang kerja sama gitu loh. Ini udah lagi pandemi kayak gini masih ada yang ngetit gitu loh. Tapi menurut gue Lu kalau bayangin makan itu baru gue coba kalau misalkan ada satu kabupaten kayak gitu semua, ya gimana nggak keluar nyari duit orang-orang kan? iya paham. Karena gue juga menurut gue kayak aduh gimana ya, menurut gue kalau sampai ya memang pemerintah pusat kan harusnya ini ya. Cuman kalau sudah sampai ke pemimpin desa gitu atau pemimpin komplek atau apapun itu tuh menurut gue udah bukan salah pemerintah pusat sih menurut gue. Karena ya itu udah apa ya, istilahnya udah pure kontrol Pak RT anjing. Itu udah nggak bisa dibenerin lagi, udah menurut gue pemerintah pusat tuh udah jauh anjing menurut gue. Emang sudah pure anjing gitu. Sebenarnya bukan RT juga sih. Ya sebenarnya yang kayak di atas RT juga kayak wali kota juga sebenarnya bisa juga jadi tersangka kan, duitnya kan nggak langsung ke RT juga. Oh iya benar. Sebenarnya gini sih, pemerintah ada langkah yang benar, ada yang nggak benar. Cuman masalahnya rakyatnya tuh selalu nggak benar, ngerti nggak sih lo? Iya. Ini kalau bahasa kasarnya ya, sekarang tuh Indonesia ada di fase dimana yang pinter sama yang sehat bakal survive, yang goblok sama yang tua bakal mati, udah gitu aja. Tapi yang goblok dan tua itu bisa menyebarkan ke pintar dan yang apa tadi? Pintar dan apa? Pintar dan sehat. Ya pintar dan sehat. Ya itu, maksud gue kalau banyak orang goblok nih gitu, terus taunya, maksud gue gimana ya, ini orang yang ke pasar kemarin itu, mereka, pertanyaan gue cuman pertanyaan mendasar deh, mereka punya anak istri apa enggak? Atau buat yang ibu-ibu punya suami anak apa enggak? Ya gitu aja sih anjing. Masa lu nggak punya sense buat apa ya, buat menyadari hal itu gitu loh. Itu kan hal simple ya sebetulnya ya. Gue ngerti sih, lu pengen baju Idul Fitri, ya gue ngerti lah, ya namanya budaya gue juga tahu gitu. Cuman ya jangan goblok gitu, ini kan iyalah bentar doang, kayak setahun doang, ini tahun ini doang gitu, nggak selamanya anjing. Tapi Kenapa mereka ya? tuh nggak tahu, mereka tuh kayak gitu gara-gara mereka nggak tahu. Gini, bagi kita yang tiap hari lihat media, lihat Line, lihat IG, kita lihat sosmed, lihat berita corona kan, kita jadi wajar gue harus di rumah. Cuman mereka kan kayak, gue kemarin ke jalan, ada tukang bubur candil jualan kagak pakai masker. Tuh orang udah 3 hari jualan kagak mati, Pak. Mungkin ya orang-orang ngeliat, wah itu tukang bubur candil depan rumah gue juga nggak kena corona, nggak pakai masker gitu kan. Karena gue kalau keluar rumah nih, misalkan gue ke warung apa kemana, kemarin juga gue sempat keluar rumah lumayan jauh ke sekolah, itu orang-orang jalan tuh banyak yang nggak pakai masker gitu. Apa harus kena dulu apa gimana ya, gue nggak tahu, Pak. Goblok gitu orang Indonesia. Kemarin sampai ada keluarga yang sekeluarga ngerokok, tau gak lo? Iya biar nggak kena corona. Oh iya. Gue yang bodo anak amat lah. ya? Lo kalau misalkan ada statement orang perokok lebih rentan kena corona, gue bodo amat. Gue nggak pernah masalah ini. Kalau lo mau corona ngerokok nggak apa-apa. Cuman
pikiran lu mindset bahwa rokok itu bisa nyembuhin corona tuh tolol anjir. Iya. Lu ngerokok Apalagi kalau memang tahu, cuman bukan buat nyembuhin corona anjing. iya, maksud gue gini, kayak di sini kita nggak ngejudge ya, ini buat yang nonton mungkin kita nggak ngejudge, mungkin ada keluarga yang emang suka ngerokok atau yang barusan Oh, kita iya. omong ya gimana ya, pokoknya kita nggak ngejudge lah, kita nggak tahu di mana gimana latar belakangnya, cuma maksudnya kalau misalkan emang apa namanya, kayak kalau misalkan emang keluarga yang bukan perokok habis itu merokok karena corona, itu kan yang lu maksud kan, bodohnya kan. Mhm. Ya maksud gue apa ya, kalau makan emang lu merokok gitu tiap hari, ya sudah lah gitu. Maksud gua, ya gue juga setuju, maksudnya kayak kita tuh nggak peduli soal itunya gitu. Cuman kayak mindset bodoh yang tanpa saintifik lah menurut gue itu yang, aduh, tolong lah gitu, Ya jangan bukan kemana. rokoknya, tapi pikiran rokok bisa nyembuhinnya itu maksud gua. Iya, kalau makan emang ada penelitiannya oke lah, nggak apa-apa anjing. Cuman ya itu atas dasar apa anjing? WHO nggak ada Iya yang sama aja ngomong kayak gitu. mendingan lu minum hand sanitizer gitu kan. Iya. Bersih danau lu anjir, sama aja. Teorinya kayak gitu kan. Sama kayak ini Amer kan, si dokter Tirta ngamuk-ngamuk. Ada yang nanya, "Bang, kalau Amer itu menyembuhkan Oh nggak? iya Dia iya. kan alkohol." Terus kata dia Ya gini. terus bikin anget gitu-gitu kan. Iya. Terus terus kata dokter Tirta, "Ya lu kalau mau sembuh corona, Amernya lu masukin ke paru-paru. Lu masukin ke paru-paru. Jangan masukin ke lambung gitu loh." Tenggelam dalam lautan Amer anjing. Tahu lah. Dan kalau lu tahu di video itu dokter Tita tuh marah-marah gitu, bukan marah-marah, ngegas lah gitu. Dan menurut gua edukasi untuk masyarakat bodoh kayak kita di sini gitu, itu emang perlu ngegasin. Maksud gue masyarakat yang kayak ya di negara kita ini gak bisa dibaik-baikin anjing, emang harus dipecut-pecut anjing gitu. Jadi kayak ya gitu. Ya, soalnya di Gue lagi Indonesia receh, tuh but sorry. terlalu banyak pikiran sih. Terlalu banyak pemikiran gitu loh. Jadi nggak Iya. cuma satu opini doang. Makanya di Indonesia tuh nggak bisa kompak. Kalau lu merasa opini lu paling benar gitu, terus kayak maksud gue gak apa-apa lu mempercayai teori konspirasi apa segala macam, ya lu oke lah. Cuman tolong ya itu kok bener kompak anjing, itu yang kita butuhkan sebetulnya. Jangan kayak sendiri. Oh, sama gue tadi lihat di berita gini, ada anaknya kena corona, terus ibu bapaknya ngamuk-ngamuk nggak mau anaknya dimasukin rumah sakit. Ada yang tahu nggak lu? Belum denger gue itu. Belum. Nah itu Nggak mau dia, dimasukin rumah sakit. iya jadi ibu bapaknya ini nggak mau anaknya masuk ke rumah sakit karena nggak tahu lah, mungkin karena masalah emosional, ikatan emosional, gue nggak ngerti. Cuma maksud gue tolong rasional gitu, kayak logis sedikit gitu. Maksud gue ngerti gue ngerti itu anak lo gitu, dan lo ntar nggak bisa ketemu anak lo. Cuma maksud gue, aduh, anak lo COVID anjing gitu, dan emang udah di tes gitu, dan udah dites dan emang sudah dinyatakan ini anak COVID gitu. Dan maksud gue ya kan harusnya ya, dan itu debat dulu, dan itu sampai gue nggak tahu itu wali kota atau bupati atau apa, pokoknya itu salah satu pejabat tuh benar-benar turun buat debat sama orang tuanya ini gitu anjing. Kan sudah bebalah sudah di luar batas menurut gue kalau sampai wali kota atau bupati turun ini. Sekarang gini, corona masuk 2.000 orang masih santai. 4.000 orang santai. Ini maksudnya Indonesianya ya, 6.000 orang santai, 8.000 santai. Gue lihat di Line Today, corona 10.000, itu baru mulai berita PSBB, lockdown, segala macam. Sekarang udah sekitar 14.000 yang terdeteksi. Ini Indonesia kan ada 34 provinsi nih. Yang terdeteksi 14.000, yang nggak kedeteksi gue nggak tahu berapa. Orang-orangnya masih keluar. Pemerintah keteter sekarang, apa tuh namanya, tenaga medis, #sekarap-karapmu kan. Terserah, tau nggak lo? Udah pada capek dah. Kalau emang tenaga medis sudah kayak gitu ya, mas gue gini loh. Mungkin orang bilang Indonesia baru 14.000 tenaga medisnya udah kecapean, gimana sih? Italia aja sama Amerika sampai jutaan. Gini maksud gue gini, Amerika sama Italia kalau misalkan disuruh lockdown, disuruh kagak keluar rumah, ya udah. Arab Saudi keluar rumah, lu didenda 20 juta, Pak. Kalau nggak di penjara. Petani-petaninya banyak yang di penjara gara-gara keluar rumah. Arab Saudi loh, Indonesia kagak. Sekarang aja nih, ini berita gue dapet dari IG, DKI larang mudik lokal saat Lebaran, SIM tidak berlaku dan surat izin tidak berlaku
pelanggar akan didenda 100 sampai 500 ribu. Ya udah, 100 sampai 500 ribu bakal apa? Itu kan belum tentu ketangkep, Pak. Anjir. Aduh. Lu mau nunggu mati semua gitu, terus yang survive tinggal generasi milenialnya doang. Mau berapa tahun, anjir. Enggak, tapi lu Iya mikir nggak ya, kalau makan lu jadi pemerintah nih, Paham dah. gue suka mikir kayak kalau makan emang masyarakat kita bebal nih, habis itu kayak kalau makan ntar kita bakal ngasih denda 10 juta gitu. Nanti kalau makan masyarakatnya nyamuk. Kalau masyarakat yang ngamuk gimana? Nah itu dia, Pak. Masalahnya masyarakat Indonesia tuh Nggak terima gitu ya? Nggak terimaan Gue orangnya. mungkin di sini ngomong-ngomong pemerintah gini, pemerintah nggak jelas. Cuman gue kadang juga mikir kalau gue jadi pemerintah, gue juga bingung ngadepin rakyatnya gimana tuh gue bingung, Pak. Makanya mungkin itu latar belakang kenapa pemerintah sekarang ngomongnya corona mungkin nggak bakal hilang dari Indonesia. Terus pakai teori apa tuh? Teori apa gitu. Pokoknya intinya yang sehat survive, yang lemah dan nggak sehat mati, udah gitu aja. Terus Menkes kan terakhir ngomong kita harus terbiasa hidup sama corona. Ya udah, maksud gue kalau ada keputusan pemerintah terus tenaga medis pada mundur ya sok mall pada buka anjing, ntar pada positif semua, pada meninggal semua, ya gue nggak tahu deh mau ngapain. Enggak tuh kalau sampai Menkes mengeluarkan statement tersebut, apa tadi katanya yang kata kalau sehat survive, yang lemah mati, itu sebetulnya Enggak, berarti maksud gue itu udah pasrah anjing. nih. Iya berarti emang udah nggak ada harapan Ini sorry gitu. ya gue jelas apa enggak deh? Gak usah dah. Jadi untuk masyarakat yang tak bisa adaptasi dengan corona tak akan selamat. Nah udah, terserah lu berarti kan. Iya. Lu bayangin nih, ini orang udah capek aja ngurusin corona tuh, udah capek. Masyarakatnya udah gak jelas semua. Jadi sekarang ya udah kalau lo mau keluar silakan, gue udah nggak ngurusin. Ya udah kalau mau sehat di rumah, kalau mati ya keluar rumah gitu aja. Dan menurut gue di sini gue udah mau berhenti berharap sih kayak corona. Kan dulu gue berharap gitu kayak gue pengen cepet selesai corona. Coba gue merasa kayak sekarang ya sudahlah, kalau memang sudah takdirnya kita tidak corona tidak akan nggak cepat selesai ya sudah gitu, karena semakin kita menjalani waktu gitu, makin banyak orang bodoh yang keluar gitu anjing. Dan itu yang kayak yang bikin gue ya sudahlah, kalau memang takdir kita hidup berdampingan dengan virus ini gitu ya sudah gitu, berdamai aja, silaturahmi anjing. Kita jalanin aja lah udah. Cuman kayaknya bakal bener dah kita ya gitu kata pemerintah tadi, mungkin kita bakal kuliah ntar ya beberapa bulan ke depan, cuman ya mungkin kuliahnya pakai masker atau apa ya, gue iya new normal itu loh Dam. Iya benar, new normal Kan udah ada statement new normal. Jadi kayak normal tapi soalnya sekarang tuh gini loh,